bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023. Saya Suster Maria Joyce PRR dari komunitas PRR Kalikasa di Lembata, Flores, akan memimpin kita sekalian dalam doa bersama pada hari ini. Suster Maria Aurelia PRR dari Malang akan menghantar kita dalam merenungkan sabda Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12 dengan tema renungannya adalah Akulah jalan kebenaran dan hidup. Marilah kita mempersiapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu bagi kami dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan hati kami untuk tetap percaya kepada Bapa dan juga kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Tuntunlah kami selalu ya Tuhan, agar tingkah laku kami, pikiran dan perkataan kami senantiasa mengikuti sabda-Mu, mengikuti kehendak-Mu, agar nama-Mu semakin dimuliakan di muka bumi ini, hari ini dan sepanjang hidup kami. Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke
situ dan di dalamnya Dia tertutup bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita memasuki minggu Paskah kedua. Bacaan suci hari ini mengajak kita untuk merenungkan cara mencapai tujuan akhir hidup kita, yaitu rumah Bapa di surga. Penginjil Yohanes melukiskan situasi kegelisahan yang sedang menggerogoti hati para rasul tentang rumah Bapa sebagai terminal akhir hidup semua orang beriman. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, kegelisahan hati para murid terbaca oleh Yesus. Apa yang membuat mereka gelisah? Lantaran para murid gelisah karena mereka tidak tahu dan tidak mengerti. Mereka seperti orang yang kehilangan arah dan tujuan hidup. Di tengah situasi itu, Yesus memberi jaminan bahwa setiap orang akan sampai ke rumah Bapa bila mengikutinya. Dia memperkenalkan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Para murid diminta untuk percaya dalam artian bahwa menyerahkan diri secara utuhnya kepada Allah dan kepada Yesus sendiri. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, kegelisahan hati para murid Yesus adalah kegelisahan kita juga, di mana ketika kita memahami karya dan pengajaran Yesus secara lahiriah, dalam artian bahwa kita mungkin bisa bingung, gelisah, bahkan kehilangan arah dan tujuan hidup, di mana ajaran-ajaran Yesus seringkali sulit dipahami oleh akal dan pikiran manusia kita. Kita lebih cenderung memfokuskan pikiran pada keinginan untuk mendapatkan kepuasan batin sesaat dan tidak rela menempuh jalan penderitaan hidup kita. Dan dalam sabdanya hari ini, Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa untuk bergabung bersama Yesus di dalam rumah Bapanya diperlukan sebuah pengenalan iman dan relasi pribadi dengannya lewat doa yang intim dengannya. Dengan cara demikian,
kita bisa keluar dari kegelisahan dan mampu menyelami seluruh misteri hidup. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, marilah kita percayakan seluruh hidup kepadanya. Andalkan Dia di dalam segala suka dan duka hidup, sehingga hidup kita semakin bermakna dan kehidupan iman kita semakin tangguh dan kuat. Semoga. Bagi gereja, ya Bapa yang Maha Baik, tuntunlah gerejamu di tengah dunia zaman ini, agar semakin berbuah, mewartakan sabda dan cinta kasih kepada sesama yang dijumpai. Semoga Engkau sendiri menjaga kawanan kecilmu ini, agar terus berkembang sehingga namamu semakin dimuliakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sakit, ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mempersembahkan orang-orang sakit ke dalam tangan kasih-Mu. Semoga Engkau berkenan menganugerahi rahmat kekuatan dan sukacita, serta kesembuhan bagi mereka pada waktunya. Bagi semua orang yang kehilangan harapan, ya Bapa, semoga Engkau sendiri hadir bersama mereka, meneguhkan hati mereka, agar mereka tetap percaya kepadamu sebagai satu-satunya sumber kehidupan dan keselamatan bagi kami. Marilah kita hening sejenak, kita mempersembahkan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan dari tangan hamba yang telah diurapinya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, terima kasih atas partisipasi juga kebersamaan kita dalam doa pada hari ini. Sampai jumpa lagi di hari-hari selanjutnya.
kami akan hadir menyapa setiap hati.